Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Uh, puji syukur dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan laporan praktik orientasi kerja dari rekan Linda di kantor pos Wates Kulon Progo. Oke, untuk mengefisienkan waktu yang ada kepada rekan Linda Puspitasari, saya persilakan dengan hormat. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Pak Gawarudin. Selamat malam, salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita akan mulai untuk saya mempresentasikan praktek orientasi kerja kedua. Silakan kepada moderator. Oke, terima kasih. Bisa dilanjut. Oke, ya, ini sekilas saja tentang pengertian Pos Indonesia. Pos Indonesia itu merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan jasa. Saat ini bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berubah perusahaan umum atau Perum menjadi sebuah perusahaan persero. Yang kita ketahui logo Pos Indonesia itu seperti ini, bisa dilihat teman-teman sekalian. Nah, ilustrasi lambang Pos Indonesia adalah seekor burung merpati yang terbang dengan cepat. Di belakang gambar burung merpati terdapat gambar lingkaran. Di bawah kedua gambar tersebut terdapat tulisan Pos Indonesia, yang dimana burung merpati merupakan lambang atau jasa pos. Hal ini disebabkan karena pada zaman dahulu masyarakat itu melakukan kegiatan surat menyurat dengan orang lain dalam jarak yang jauh menggunakan burung merpati pos. Dengan demikian, lambang Pos Indonesia dapat digambarkan seekor burung merpati pos sedang terbang dengan cepat. Burung tersebut mengelilingi dunia. Gambar tersebut diartikan bahwa Pos Indonesia adalah jasa pengiriman surat yang dapat melayani ke semua penjuru dunia. Pengiriman itu dapat dilakukan dengan waktu yang cepat. Ini ada visi dan misi di kantor Pos Wates. Untuk yang pertama itu ada visi menjadikan postal operator penyediaan jasa kurir logistik dan keuangan paling kompetitif. Yang kedua itu ada misi, yaitu bertindak efektif untuk mencapai performa yang terbaik. Nah, ini bagian-bagian yang terdapat di kantor Pos Wates, yaitu ini adalah salah satu jenis pelayanan. Ya, ini jenis pelayanan di dalam diri itu ada surat ekspres, surat biasa, surat kilat khusus, paket ekspres, kilat khusus, paket biasa, paket jumbo ekonomi, dan lain sebagainya. Ada juga ini kiriman luar negeri. Yang pertama ada surat RLN, surat biasa, surat paket pos cepat luar negeri, paket pos biasa luar negeri, EMS dokumen, EMS non dokumen, paket cepat internasional, paket biasa internasional. Nah, ini ada jasa atau layanan keuangan yang terdapat di kantor Pos Wates. Yang pertama itu ada Postpay, di mana adalah sebuah pelayanan yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia yang bergerak di bidang pembayaran berbagai tagihan rumah tangga. Seperti tadi yang sudah dipresentasikan oleh dipresentasikan oleh rekan kita Joy, itu kurang lebih sama. Terdapat pembayaran rumah tangga seperti asuransi, pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada Wesel Pos. Wesel Pos merupakan layanan penerimaan dan pengiriman uang yang menerima solusi terhadap kecepatan, ketepatan, dan keamanan kiriman uang Anda secara domestik, nasional, maupun internasional. Ini ada sarana dan prasarana
yang terdapat di kantor pos Wates seperti biasa di perusahaan pada umumnya, yaitu pasti ada komputer, printer, server jaringan, timbangan, mesin penghitung uang, barcode, scanner, dan lain sebagainya. Terus ini ada kegiatan pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada kantor pos Wates. Yang pertama itu ada kolektik, yaitu pengumpulan atau penerimaan. Adalah kegiatan pelayanan yang mengeposkan kiriman yang dilakukan melalui berbagai server point, seperti loket-loket, melakukan industri pos, agen-agen pelaku poin industri pos, dan lain-lainnya. Dalam collecting ini, adanya kegiatan seperti melayani penerimaan kiriman individual, melayani kiriman kontraktual, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada processing atau pengelolaan. Dalam kegiatan pengelolaan pengiriman yang dilakukan melalui berbagai tahapan kegiatan seperti sorting, billing, dan lain sebagainya. Processing ini merupakan tahapan yang paling penting dalam proses CPTD karena di dalam proses processing ini adalah inilah barang yang akan ditentukan dalam dan dikelompokkan sesuai destinasinya. Kemudian paket atau kiriman akan dibungkus sedemikian rupa yang kemudian akan dibuatkan manifest dari setiap barang tersebut. Yang ketiga itu ada transporting atau penyaluran. Transporting adalah kegiatan pengangkutan kiriman dengan tujuan yang dilakukan melalui berbagai sarana atau moda transportasi seperti darat, laut, dan udara. Lanjut. Yang keempat itu ada delivery atau mengantar. Kegiatan pengantar pengiriman kepada penerimaan yang merupakan tahapan terakhir dari proses bisnis pos. Delivery biasanya dilakukan oleh kurir menggunakan sepeda motor. Kurir merupakan penentu dalam proses CPTD tadi. Jika kurir sukses mengantarkan barang ke penerima dengan fastback, penerima barang baik pula, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut berhasil dalam memuaskan pelanggan. Nah, ini ada jam operasional. Seperti biasa, Senin itu masuk jam 7.30 sampai dengan jam 7 malam. Kebetulan kita di pusat, jadi kantor posnya buka sampai malam. Kecuali itu hari Minggu. Minggu kita tetap buka, tapi jam 8 sampai dengan jam 2 siang, maaf. Kalau Jumat dan Sabtu itu tutupnya sampai jam 6 sore. Ini ada nilai-nilai, bisa dilanjut aja. Ya, ini ada sertifikat yang kami dapatkan kemarin. Bisa dilanjut. Oke, ini adalah salah satu pos keliling. Bisa dikatakan pos keliling karena kita di dalam bisa dibilang kita kemarin dari pos itu bekerja sama dengan kantor BPN. Karena kita belum dapat lebih ke perizinan dari BPN itu tidak menyediakan ruang untuk pos sendiri. Oleh karena itu dari pos menggunakan mobil untuk melakukan istilahnya transaksi atau pembayaran billing seperti itu. Jadi ini adalah gambaran yang kita dapat ini posisinya di depan kantor pos BPN. Nah, ini mengentri surat di bagian pemasaran, ini yang dilakukan oleh teman-teman kita. Ini kurang lebih sama prosesnya dengan yang lain. Nah, ini ada belajar menggunakan mesin. Ya, kami kemarin diajarkan untuk menghitung uang di loket menggunakan mesin penghitung yang sudah disediakan di sana. Ini ada pengelompokan pemaketan sesuai dengan lokasi dan tujuan pemaketan tersebut diterima atau dihantarkan.
Nah, ini mengentri pembayaran pajak di KPP di KPP Pratama Wates. Jadi bedanya dengan di kantor BPN tadi, di kantor pajak ini kita disediakan ruangan, enggak ruangan, seperti tempat satu meja kosong, bisa dibilang seperti itu, untuk kita pos Wates di sana sama halnya seperti di kantor BPN, menerima pembayaran billing, seperti contohnya seperti pajak, seperti itu. Bisa dilanjut. Nah, ini bagian surat menyurat. Ini ada foto bersama. Oke, di bagian surat menyurat ini kemarin, maaf Jay, balik lagi. Oke, di sini kami membantu untuk pertama ini ada pelipatan surat, membantu melipatkan surat dari kantor kepolisian karena ada tagihan pembayaran pajak seperti motor dan lain sebagainya. Bisa dilanjut. Oke, ini ada foto bersama dengan Kepala Kantor Pos Wates. Ini kemarin kami ada penyerahan tanda terima kasih kenang-kenangan kepada pembimbing lapangan kami di kantor Pos Wates. Lanjut. Oke. Sekian presentasi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Saya kembalikan kepada si. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas rekan Linda atas pemaparan materinya. Sangat bagus sekali. Selanjutnya saya persilakan ini untuk bertanya mengenai oleh rekan Linda. Kepada rekan Maharani, waktu dan tempat saya persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menanyakan kepada Saudari Linda, dalam kegiatan selama 2 minggu, jenis pelayanan seperti apakah yang paling unggul di pos tersebut, serta kegiatan yang dianggap yang paling berkesan. Baiklah, terima kasih. Oke, saya langsung jawab aja ya. Tadi pertanyaannya adalah pelayanan yang paling unggul ya, dan paling berkesan. Oke, untuk yang paling unggul sendiri di kantor pos itu pasti adanya pelayanan atau pengiriman seperti dokumen, barang, dan lain-lain sebagainya. Itu yang paling unggul karena di kantor pos itu sendiri kan kita memang menyediakan pelayanan atau jasa pengiriman barang. Selain pengiriman barang, dokumen, dan lain sebagainya, mungkin kita juga ada pembayaran-pembayaran melalui PosPay, seperti tadi di kantor BPN, kantor pajak, dan lain sebagainya. Untuk yang paling berkesan, itu yang tadi di slide terakhir, di lampiran itu ada pos keliling. Kenapa saya bilang paling berkesan? Karena disitulah saya pribadi itu merasakan gimana ya, panasnya berada di mobil pos yang tidak ada perpohonan di sebelahnya. Jadi kayak merasakan panasnya cuaca, terus menerima pelanggan dan melayani mereka dengan pelayanan yang kita bisa. Jadi kayak sebaik mungkin kita melayani mereka dengan keadaan yang panas. Jadi dengan keringatan yang bercucuran dan sebagainya. Jika hujan juga kami kehujanan, maksudnya bukan kehujanan dalam langsung kami di bawahnya hujan, enggak. Memang tetap berada di dalam mobil, tapi kan apa ya, pelayanan juga pasti terkendala karena hujan, karena berhubung kami juga di luar gedung. Jadi mungkin itu. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih. Itulah jawaban dari rekan Linda. Bagaimana dengan rekan Maharani? Apakah
ada yang mau ditanyakan lagi mengenai jawabannya? Oh, baik. Tidak ada, Pak. Sudah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Oke, itulah pemaparan materi serta pertanyaan yang dilontarkan oleh rekan Maharani. Oke, dengan terjawabnya pertanyaan maka berakhir pula pemaparan materi yang dibawakan oleh rekan Linda atas laporan orientasi kerja di kantor pos Wates Kulon Progo. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.